Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan membahas tugas yang Anda dapatkan untuk kemarin ya. Sebelumnya Anda sudah belajar bersama tentang bagaimana cara atau membuat algoritma dalam bentuk blok menggunakan aplikasi PictoBlock ini, yaitu algoritma mengkonversi nilai ke dalam bentuk grid atau huruf, di mana kita sudah tentukan bersama bahwa nilai A adalah nilai yang di atas 81. Jadi 100 sampai 81 itu termasuk nilai A. Sedangkan nilai B adalah nilai antara 80 ya, nilai mulai 61 sampai 80. Sedangkan nilai C kita mulai dari ini dulu ya, dari E dulu ya, karena memang logiknya kita pakai dari E. E adalah nilai ketika di bawah, di atas 0 sampai 40 ya, 0 sampai 40. Sedangkan nilai D adalah 41 sampai dengan 50 ya, sampai dengan 50. Nilai C mulai 51 sampai dengan 60. Jadi lebih besar 6 sampai dengan 60 atau lebih kecil 60. Jadi 51 sampai 60. Nilai B mulai dari 61 sampai dengan 80. Sampai dengan 80. Nilai A mulai 81 sampai 100. Sehingga kita gunakan if-nya ada, if else-nya ada 4. Ya, karena outputnya ada 5. 1, 2, 3, 4. If else-nya. Kita sudah pelajari kemarin. Jadi ketika sudah yang kita perlukan adalah variabel. Variabelnya ada 2, yaitu variabel nilai untuk menyimpan nilai yang kita inputkan, variabel grid untuk menyimpan nilai grid yang sudah kita konversikan. Jika ditentukan seperti ini. Pertama, kita pakai blocks masukkan nilai kamu gitu ya. Kemudian set nilai to answer. Jika kita running pada aplikasi kita seperti ini, kita running, maka masukkan nilai kamu. Kita masukkan berapa ya? 40. Enter. Grade kamu adalah E. Oke, benar. Terus kemudian kita coba masukkan 45. D, oke ya, itu. Kemudian coba kita masukkan nilai 64. B 64 sampai 80, 64 sampai 80 itu B. Kita coba 79 itu masuk B. Kita coba 55 harusnya C. Oke. Kita coba 90 maksudnya A. Namun tugas kemarin adalah kita bagaimana caranya Anda menerapkan error handling. Error handling adalah sebuah penanganan error di mana Anda harus menangani ketika user menginputkan nilai selain angka 0 sampai 100. Misalnya dia menginputkan angka, misalnya seperti ini. Saya mau inputkan angka 900. Maka seharusnya adalah bukan grade A, karena 900 adalah bukan nilai. Jadi nilai 900 itu bukan nilai. Nilai yang sebenarnya adalah 0 sampai 100. Misalnya diinputkan lagi misalnya minus 56. Maka minus 56 ini adalah bukan nilai. Adalah nilai yang tidak valid. Tapi munculnya adalah E. Coba kita misalnya kita inputkan huruf aku begitu ya. Kita ketik aku. Seperti ini, kita enter. Grade kamu adalah A. Nah, ini kurang tepatnya.
padahal nilainya aku. Harusnya yang muncul bukan grade, tapi melainkan pesan error. Pesan errornya apa? Bebas. Oke ya, bisa dipahami error handlingnya seperti apa. Jadi dalam menggunakan error handling kita punya banyak cara ya, banyak cara. Tentunya Anda jika membuat banyak caranya. Namun dalam hal ini Pak Safi'i akan membahas cukup satu cara aja, yaitu caranya adalah kita harus memvalidasi nilainya dulu. Jadi nilai yang diinputkan harus divalidasi dulu. Apakah nilainya itu antara 0 sampai 100 begitu. Jika tidak 0 sampai 100 maka user akan disuruh menginputkan lagi sampai nilainya benar. Misalnya diinputkan minus 50, maka akan muncul pesan error yang masukkan nilai yang benar atau nilai yang Anda masukkan tidak sesuai. Nilai yang sesuai adalah 0 sampai 100. Kemudian itu berulang-ulang. Ketika user menerapkan atau memasukkan sebuah nilai yang tidak tepat, maka program akan menyuruh user untuk menginputkan nilai sampai nilainya benar. Jika nilainya sudah benar, berarti baru nilainya diproses untuk dikonversi ke grade A, B, C, D, dan E. Begitu kira-kira alur algoritmanya. Jadi pertama user disuruh menginputkan, kemudian divalidasi apakah nilainya antara 0 sampai 100. Jika tidak, user disuruh menginputkan lagi terus-menerus sampai nilainya benar. Baik, kita terapkan. Dalam hal ini berarti kita harus membutuhkan satu variabel untuk menampung validasi. Jadi validasi itu bernilai benar dan salah. Kita make variabel. Kita buat aja validasi begini ya. Oke, kita masukkan validasi. Ini validasi sudah masuk. Kemudian kita set nilai to answer, oke ya. Nah, kemudian disinilah kita letakkan pesan validasinya atau kita cek validasi nilainya. Apakah nilainya itu sesuai atau tidak. Sehingga kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan satu control flow, yaitu block repeat until. Nah, gini. Ulangi sampai apa? Ulangi sampai kondisi jadi akan mengulang-ulang terus. Apa kondisinya? Kondisinya adalah seperti ini. Kita pakai kondisi validasi bernilai true. Jika validasinya benar, maka selesai. Jadi ini maksudnya apa? Ulangi di dalam blok ini. Ulangi sampai validasinya bernilai benar. Jika validasinya bernilai salah, maka disuruh menginputkan terus. Begitu ya. Jadi kita pertama-tama harus menyiapkan dulu validasi bernilai salah dulu supaya masuk ke dalam project ini. Begitu ya. Kita siapkan satu ini. Kita setting dulu, set validasi sama dengan false supaya masuk ke dalam repeat ini. Kita masukkan ke sini sebagai assign value. Value-nya validasi pertama-tama kita setting false. Kemudian masuk ke repeat until. Di repeat until ini, di repeat until kita masukkan satu kondisi. Kondisinya apa? Jika begitu. Kontrol kita pakai if else. Jika kondisinya apa? Kondisinya adalah tadi nilainya harus antara 0 dan
sampai 100 begitu. Kita pakai operator. Operatornya adalah N. Nah, seperti ini. Nilainya apa? Nilainya harus lebih kecil, lebih besar dari 0 gitu ya. Lebih besar dari 0, kita pakai lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan, atau digunakan -1 boleh. Jadi nilai harus lebih besar dan lebih kecil seperti ini. Lebih kecil dari 101 gitu supaya nilainya masuk 100 supaya tidak terlalu panjang ya di sini. Atau di sini kita gunakan -1. Lebih gede dari -1 itu artinya 0 atau lebih kecil dari 101 artinya 100. Gitu ya. Kita coba masukkan variabel nilai. Nah, sama di sini juga begitu. Ini artinya apa? Nilainya antara 0 sampai 100. Jadi jika jika nilai lebih kecil lebih besar dari -1 atau 0 dan nilainya adalah lebih kecil dari 101 nih atau artinya 100 begitu. Ini arti yang kondisi yang kita buat ya. Pastikan jika nilai antara 0 sampai 100, apa yang kita lakukan jika nilainya ini benar yang diinputkan adalah 0 sampai 100. Nah, kita set di sini. Kita set di sini apa? Set validasi menjadi true. Nah, gitu. Jika nilainya ini adalah 0 sampai 100, validasi true. Jika tidak, jika salah, nilainya ini salah, nilai yang dimasukkan bukan rentang antara 0 sampai 100, kita buat satu pesan error, yaitu pesannya adalah ini. Kita masukkan di else-nya. Misalnya tadi masukkan nilai yang Anda masukkan salah ya, selama 2 detik. Kemudian pesan lagi, masukkan nilai yang benar. Nilai yang benar adalah 0 sampai 100. Gitu. Lalu usernya disuruh menginputkan lagi. Nah, kita mengulang lagi pesan ini, masukkan nilai kamu ini. Nah, di sini. Ini kita copy, kita duplicate. Nah, ini kita masukkan di bawahnya. Masukkan nilai kamu, gitu ya. Nilai to answer, selesai. Kita masukkan ke dalam repeat until ini. Oke, ya seperti ini. Jadi kondisi ini akan diulang-ulang terus. Repeat until validasi true. Di sini, ketika pertama kita kasih validasi false, sehingga dia masuk ke sini. Masuk ke repeatnya ini. Di sini dicek apakah nilainya 0 sampai 100. Misalnya tidak, maka dia masuk ke else. Nilai yang Anda masukkan salah. Set answer, dicek lagi di sini. Set nilai to answer. Answernya apa nih? Misalnya nilainya yang dimasukkan adalah 70. Maka dicek di sini. Apakah nilai lebih besar dari -1? Ya, benar. Dan apakah nilai lebih kecil dari 101? Ya, benar. Maka set validasi true. Kemudian dia ulang lagi ke sini. Ulangi
sampai validasi sama dengan true. Ya, apakah validasi bernilai true? Ya, true. Nah, ketika true, dia baru masuk ke bawah di sini, baru dikonversi. Jika tidak, dia akan looping di sini terus. Dia akan berputar-putar di kondisi ini terus. Nah, begitu. Dia akan berputar-putar di sini terus, looping terus selamanya sampai nilai yang kita inputkan sesuai. Begitu kita terapkan sekarang. Kita uji coba. Oke, siap ya. Kita play. Masukkan nilai kamu. Kita masukkan 90. Kita enter. Grade kamu adalah A. Oke. Kita play sekarang. Itu kalau inputannya benar ya, program selesai. Kita play lagi. Kita coba masukkan 900. Ini 900 ya. Kita enter. Nilai yang Anda masukkan salah. Nilai yang benar adalah 0 sampai 100. Masukkan nilai kamu. Kita masukkan 1000. Enter. Nilai yang Anda masukkan salah. Nilai yang benar adalah 0 sampai 1000. Masukkan nilai kamu. Terus kita isi minus 75. Min 75. Kita enter. Nilai yang Anda masukkan salah. Nilai benar adalah 0. Nah, terus seperti itu. Kita masukkan, nah salah, nilainya salah ini. Nilainya kan begini, ini kan nilai yang salah ini. Coba kita masukkan coding, nah, seperti ini, tulisan coding. Nah ini nilainya coding, nilai yang Anda masukkan salah. Nah seperti itu. Nah oke, masuk terus sampai misalnya kita tekan A. Oke, ini Anda masukkan salah. Maka user akan looping, dia akan looping terus untuk mengerjakan atau untuk memasukkan nilai supaya nilainya adalah benar. Itulah yang dimaksud dengan error handling. Begitu. Misalnya kita masukkan yang benar sekarang, karena udah coba berkali-kali salah kan. 78, enter. Grade kamu adalah B. Begitu, program selesai. Oke, begitulah anak-anakku semuanya cara untuk memvalidasi inputan supaya inputan kita sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan kemarin kita sudah mendiskusikan betapa pentingnya validasi inputan oleh user itu. Termasuk misalnya kita batasi inputannya sampai 3 kali salah, berarti selesai. Sama seperti kita menerapkan ketika user memasukkan password. Password kan dikasih peluang selama 3 kali inputan. Kalau 3 kali inputannya salah, maka sudah tidak boleh mengisi user lagi atau akunnya diblokir. Ya itu boleh, kita bisa menerapkan juga di sini. Ketika inputannya bolak-balik keliru, ya boleh dikasih komentar bahwa Anda tidak paham dengan yang Anda masukkan. Nah, seperti itu. Boleh ya, boleh. Itulah salah satu cara untuk error handling dari kasus konversi nilai ke grade yang kita diskusikan kemarin. Anak-anak boleh menerapkan codingnya ini dijadikan sebagai pengayaan atau tugas gitu ya. Anda kerjakan di akun PictoBlog kalian masing-masing. Silakan dipelajari dengan baik. Ini ya, silakan diterapkan. Oke. Terus demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada beberapa keterangan yang kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.